Oke guys, balik lagi di channel Eri Gupi, salam obok-obok. Nah, di video kali ini aku mau memberikan beberapa tips. Ada 5 tips buat teman-teman terkait dengan bagaimana cara mempercepat pertumbuhan ikan gupi dari umur 0 hingga 1 bulan tanpa menggunakan cacing sutra. Seperti yang kita ketahui, di mana usia 0 hingga 1 bulan ini merupakan usia yang cukup krusial. Karena ikan gupi membutuhkan beberapa nutrisi yang cukup penting untuk kehidupan selanjutnya. Atau kita bisa dibilang ini sebagai titik awal pemenuhan gizi untuk usia selanjutnya. Nah, maka dari itu aku membuat video ini. Sebelumnya buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa ditekan dulu tombol subscribe-nya agar kalian nggak ketinggalan dengan informasi dan video terbaru di channel ini. Dan aku bisa sharing-sharing tentang ikan gupi sama kalian. Jadi tips yang pertama adalah pakan hidup. Nah, kenapa kita perlu menggunakan atau harus menggunakan pakan hidup? Karena anakan ikan gupi ini lebih tertarik dengan pakan yang bergerak. Jadi nafsu makan mereka akan lebih baik dibandingkan dengan menggunakan pakan pelet yang pasif. Tentunya pakan hidup ini akan menunjang pertumbuhan mereka. Dan aku di sini menggunakan pakan hidup Artemia untuk umur 0 hingga 1 bulan. Ya walaupun umur yang di atas itu juga tetap aku kasih Artemia, teman-teman. Tapi di sini aku bedakan karena di umur 0 hingga 1 bulan ini intensitas pemberian pakannya itu lebih banyak dibandingkan dengan ikan gupi yang umur 1 bulan ke atas. Nah, untuk umur 0 hingga 1 bulan ini, aku kasih Artemia itu sekitar 1 harinya 5-6 kali aku kasih. Tetapi dengan takaran Artemia cukup saja, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Jadi pas lah jika dimakan ikan gupi itu nggak terlalu kenyang banget, sehingga mereka nggak terganggu dalam pergerakannya. Kenapa aku memilih Artemia? Artemia ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya dia lebih higienis. Higienis karena kita tidak mengambil dari luar atau kita tidak mengambil dari alam gitu. Jadi kita bisa kultur sendiri, bisa pantau sendiri peralatan yang kita pakai itu kan kita tahu higienisnya seberapa, sehingga di sini bisa meminimalisir terjadinya sebuah penyakit yang datang dari pakan. Yang kedua adalah kita bisa menghemat waktu. Menghemat waktu kenapa? Karena kita nggak harus mencari kemana dulu gitu, nggak perlu keluar kemana, karena kita bisa ya udah beli sekali. Itu juga di online shop banyak Artemia tetes ini. Jadi Artemia yang aku beli itu telur terlebih dahulu, jadi harus dikultur, ditetasin, baru bisa dikasihkan ke ikan. Yang ketiga adalah menghemat biaya. Kenapa menghemat biaya? Kita nggak perlu kan keluar-keluar kemana buat cari pakan, sehingga motor yang kita pakai tentunya bensinnya lebih irit. Di sini kita bisa menghemat kos atau pengeluaran dari kita sendiri, teman-teman. Nah, jadi itu merupakan pakan yang cukup rekomendasi buat teman-teman. Yang kedua adalah tempat, di mana tempat ini juga sebagai penunjang faktor pertumbuhan ikan gupi. Tempat ini harus disesuaikan, intensitas cahayanya harus cukup, kemudian jangan terlalu gelap, karena kalau terlalu gelap, ikan gupi ini biasanya lebih cenderung pasif, biasanya males bergerak. Nah, maka dari itu harus disesuaikan dengan intensitas cahaya yang cukup. Bisa diberikan pakai lampu ataupun kalian bisa di outdoor juga bisa.
Kemudian tempat ini mencakup beberapa, yakni ada media. Media ini bisa teman-teman pakai menggunakan akuarium atau tank, bisa menggunakan media baskom, tetapi yang perlu digarisbawahi di sini, media itu harus bersih dan kapasitasnya itu jangan terlalu banyak, sehingga pertumbuhan ikan gupi ini lebih optimal karena populasi di dalam medianya itu pas dan cukup untuk ikan-ikan tersebut guys. Jadi pertumbuhan akan lebih optimal. Untuk ukuran tank aku di sini 40 25 25, biasanya sih aku kasih sekitar 20 hingga 30 ekor dalam satu tank 40 kali 25 25. Dan untuk baskom kotak itu biasanya aku kasih sekitar 20 ekor satu baskom kotak itu. Ketika umur 1 bulan baru deh aku pindahin, aku cabangin. Ketika ikan itu udah umur 1 bulan, satu baskom kotak biasanya aku isi cuma 10 ekor. Jadi populasi dalam satu media ini harus diatur teman-teman, karena merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ikan gupi juga. Jadi disesuaikan untuk kapasitas populasinya. Yang ketiga adalah kualitas air, di mana kualitas air di sini juga cukup mempengaruhi pertumbuhan ikan gupi. Karena pernah aku coba juga, aku bandingin nih antara ikan yang aku kuras atau aku sifon selama 3 hari sekali dengan ikan yang enggak aku kuras sama sekali, enggak aku tambahin air, aku diemin aja, itu tuh akan mempengaruhi. Ternyata untuk ikan yang aku sifon selama 3 hari sekali itu lebih cepat besar dibandingkan dengan ikan yang aku diamin aja, airnya nggak pernah aku sirkulasi. Itu ternyata akan berdampak banget dengan pertumbuhan anakan ikan gupi kita. Jadi di sini teman-teman bisa perhatikan di kualitas airnya, karena pakan yang kita berikan untuk ikan gupi ini kan cukup banyak, 5-6 kali dalam sehari itu pakai pakan Artemia. Ya walaupun Artemia ini nggak terlalu merusak kualitas air, tetapi kotoran dari ikan ini bisa menyebabkan bom amonia di dalam air. Maka dari itu kita harus kontrol kualitas airnya, jangan sampai kualitas airnya rusak dan menghambat pertumbuhan ikan gupi. Di situ teman-teman bisa sifon airnya selama 3 hari sekali atau seminggu sekali lah paling lambatnya kalian bisa sifon air tersebut. Kalau yang nggak tahu sifon itu apa, sifon itu menyedot air sebagian yang ada kotorannya. Jadi biasanya di dasar bawah itu kan banyak kotoran ikan. Nah, di situ disedot menggunakan selang. Jadi seperti itu, nggak dikuras total guys. Yang keempat adalah genetik. Genetik ini yang berpengaruh penting juga. Biasanya kalau genetik itu menuruni dari kedua indukannya. Ketika kita mempunyai indukan yang katakanlah jumbo atau indukan yang besar, otomatis anakannya juga mayoritas itu besar. Ya walaupun ada beberapa ikan yang bisa dibilang biasa aja, bahkan ada yang beberapa yang kerdil, itu hal wajar. Karena tidak semua anakan itu bakal mempunyai body atau proporsi tubuh yang sama seperti indukannya. Di sini yang membedakan hanyalah persentase dari jumlah anakan tersebut, seberapa banyak yang jadi atau mirip dengan indukannya. Biasanya untuk yang stabil itu bisa lebih banyak yang jadi atau mirip dengan indukannya. Biasanya kalau yang kurang baik untuk genetiknya biasanya itu lebih sedikit teman-teman.
Jadi perlu digarisbawahi, genetik di sini juga mempengaruhi, di mana genetik ini peranannya sangat penting. Selain kita perawatan, genetik juga mempengaruhi pertumbuhan ikan gupi. Yang kelima, sortir di usia 1 bulan. Biasanya sih di usia 1 bulan udah kelihatan ya. Normalnya itu udah kelihatan mana male-nya, mana female-nya. Di situ biasanya udah kelihatan tuh gonopodium, kemudian black spot, itu udah kelihatan banget. Sehingga kalian bisa sortir ikan itu antara jantan dan betinanya. Sortir ini bisa dilakukan beberapa kali untuk mencari ikan yang paling terbaik kalau kalian menggunakan prinsip selective breeding ketat. Kalau kalian pengennya nggak begitu ribet, kalian ya udah bisa langsung aja jantan dan betina kalian bisa langsung pisah. Dan biasanya sih kalau yang nggak selective breeding itu ngebreednya atau mengawinkannya itu asal-asalan. Kita nggak mikirin tentang fenotipnya seperti apa, kita nggak mikirin male-nya itu cari yang ekornya seperti apa, kemudian bentuk tubuhnya seperti apa, kemudian betina yang seperti apa, itu tuh nggak mikir, biasanya asal mengawinkan. Tapi kalau selective breeding ini perlu beberapa sortiran, jadi mana kualitas yang paling terbaik. Biasanya itu dalam satu peranakan ada sekitar 1 hingga 2 ekor yang paling baik untuk jantan, untuk betinanya pun sama, biasanya ada seperti itu. Biasanya juga ada yang dalam satu peranakan itu nggak ada yang menurut breedernya itu nggak sesuai semua, sehingga bakal mencari lagi. Nggak ada yang bisa dipakai untuk di breeding di situ guys. Jadi selective breeding ini cukup ketat, sehingga mengapa harga ikan gupi yang bagus itu cukup mahal. Sebenarnya ikan gupi ini ada yang murah, tetap ada segmentasinya masing-masing. Ada penghobi, ada pemula, ada kolektor, ada juga untuk pemain kontes. Jadi kita nggak bisa jadikan satu menjadi ikan gupi itu harganya mahal semua, enggak. Ikan gupi itu harganya murah semua, enggak. Ikan gupi itu bervariasi. Jadi tergantung kita mau masuk ke segmen yang mana. Jadi seperti itu teman-teman. Itu adalah cara-cara yang aku pakai di farmku ini. Cukup efektif, cukup cepat juga pertumbuhannya, sehingga silahkan bisa teman-teman terapkan di farmnya masing-masing dengan metode atau cara aku ini. Disclaimer sebelumnya, untuk segala cara yang dilakukan oleh breeder yang sudah disampaikan melalui entah itu YouTube, entah itu teman-teman mendengarkan langsung, itu nggak ada salah, nggak ada yang paling benar dan nggak ada yang paling salah. Semuanya bergantung dengan apa yang kita praktekkan. Kalau cara itu cocok, kalian bisa pakai, dan kalau cara itu nggak cocok, kalian bisa mengkombinasikan atau bisa juga kalian pakai cara lain. Sehingga di dalam dunia pergupian ini khususnya tidak ada hal yang benar-benar baku, benar-benar pakem harus seperti itu teman-teman. Jadi semuanya itu bisa fleksibel. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis, serta udah mendukung channel ini hingga sampai detik ini. Saya ucapkan terima kasih, dan mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Maju terus pergupian Indonesia, never ending improvement, dan salam obok-obok.